Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Tidur berjalan. Mana Surgawi, Senin 20 April tahun 2020. Adapun firman Tuhan terambil dari Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan 13. Katanya, orang yang suka berjalan sementara tertidur akan segera terbangun kalau dia terkena air dingin di kakinya. Orang yang suka berjalan dalam keadaan tertidur disebut sleepwalker. Setahu saya, kalau dipasang kain basah di dekat tempat tidurnya, sehingga saat ia bangun dan baru mau berjalan, maka ia akan tersentak karena menginjak kain yang dingin. Ia akan tersadar setelah ada sesuatu yang mengejutkan dan membangkitkan kesadarannya. Mesti ada kejutan yang menyadarkan agar ia tidak berjalan selagi dalam keadaan tidur. Kita orang Kristen berlaku seperti sleepwalker. Ada hal-hal yang kita lakukan tanpa kita sadari, dan kita butuh satu alat atau satu cara untuk menyadarkan kita. Kita perlu berkali-kali disadarkan dari keadaan berjalan dalam keadaan tertidur sebelum kita betul-betul disadar sesungguhnya. Orang menyebut kita butuh waktu untuk betul-betul bertobat, tetapi sesungguhnya kita butuh untuk disadarkan berkali-kali. Bertobat terus sebelum yang sempurna itu datang. Sedangkan untuk betul-betul menghilangkan kebiasaan itu, Anda perlu sesuatu yang lain. Tidak cukup hanya sekadar kain basah, yang mungkin juga akan menjadi kebiasaan sehingga tidak akan membuat kita tersadar lagi saat kita menginjaknya. Kita memerlukan lebih dari sekadar kain basah agar kita bisa sembuh dari kebiasaan yang tidak baik itu. Mungkin usia dan kejadian musibah bisa menyembuhkan, seperti kalau Anda melihat bagaimana jalan aspal berlubang terus-menerus karena sering digenangin air. Setelah bersekian kali memperbaiki, akhirnya orang memutuskan untuk membuat jalan beton. Kita memperbaiki toilet berkali-kali, akhirnya kita memutuskan bikin saluran baru. Banyak sekali contohnya. Kita harus menyadarinya kalau sesuatu terjadi. Kita baru menyadarinya waktu peristiwa traumatik terjadi. Kita kaget bahwa segalanya lepas kendali setelah petunjuk-petunjuk diabaikan. Kita hanya terdiam ketika anak kita bersama menantu memilih keluar dari rumah. Kita baru sadar ada sesuatu yang salah. Kita baru sadar setelah anak terlihat narkoba. Untuk hidup sehari-hari, kondisi sleepwalker
harus kita tangani dengan semestinya. Kita butuh penyadaran sesering mungkin. Kita perlu dikagetkan, bahasa rohaninya dilawat Tuhan. Tersentuh meneteskan air mata, membebaskan diri kita, merenungkan kebenaran, dan sebagainya. Semua yang bergerak ke arah ekstrim, yang sehat akan bagus untuk kesadaran kita. Sebab Tuhan menyukai pertobatan kita. Tanpa semua kejadian yang mengarah ke ekstrim, maka kita tidak akan mendapatkan gejolak yang cukup kuat untuk menyadarkan. Kita sediakan kain basah untuk membangunkan kita. Kita perlu kejutan kuasa Tuhan untuk membangkitkan kesadaran kita. Kita butuh belas kasihan Tuhan atau menyentak kita berkali-kali sebelum akhirnya kita sadar total. Kata-kata bijak. Kasih Tuhan dinyatakan kepada kita dengan berbagai cara. Di antaranya, dengan membuat kita tersentak dan kaget. Mutiara kata hari ini, bukan gunung yang kita taklukkan, melainkan diri kita sendiri. Dari Edmund Hillary. Mari kita berdoa. Bapa, ampunilah kami jika kami terlalu lambat merespon firman-Mu dan selalu berjalan menurut kehendak kami sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon. Amin.